Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada video kali ini saya akan membahas salah satu chapter dari ebook Big Data and Business Analytics, yaitu chapter 10 yang berjudul Putting Big Data at the Heart of the Decision Making Process, karya Ian Thomas. Saya memilih chapter ini karena menurut saya topiknya sangat relevan dengan perkembangan organisasi saat ini. Organisasi memiliki data dalam jumlah yang semakin besar, tetapi tantangannya bukan hanya bagaimana mengumpulkan dan menyimpan data tersebut. Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana data dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan. Dalam video ini, saya akan membahas tiga aspek utama yang menjadi fokus chapter ini, yaitu people, proses, dan teknologi, serta bagaimana ketiganya dapat membangun kepercayaan terhadap data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada bagian kedua ini, kita dapat melihat hubungan antara big data, data analitik, insight, dan decision making. Menurut Ian Thomas, banyaknya data yang dimiliki organisasi tidak secara otomatis membuat organisasi mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Data harus terlebih dahulu diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi atau insight yang dapat digunakan oleh pengguna. Permasalahan yang sering terjadi adalah organisasi sudah memiliki banyak data, tetapi data tersebut belum benar-benar digunakan dalam aktivitas pengambilan keputusan sehari-hari. Jadi, tantangannya bukan hanya bagaimana organisasi mendapatkan data, tetapi bagaimana membuat pengguna dapat memasukkan insight dari data tersebut ke dalam proses kerja mereka. Dengan kata lain, big data seharusnya tidak berhenti pada tahap pengumpulan data. Data harus menghasilkan insight dan akhirnya digunakan sebagai dasar dalam pengambil keputusan. Hal ini menjadi fokus utama pada chapter 10, yaitu bagaimana menempatkan big data di pusat proses pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya, ada tiga hal yang disebut dalam chapter ini sebagai the triad, yaitu skills, trust, and access. Yang pertama adalah skill atau kemampuan. Pengguna harus memiliki kemampuan untuk memahami dan menggunakan data. Data yang tersedia tidak akan memberikan manfaat apabila pengguna tidak mampu memahami informasi yang dihasilkan. Yang kedua adalah trust atau kepercayaan. Pengguna harus percaya bahwa data yang mereka gunakan memiliki kualitas yang baik, akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah akses atau akses. Pengguna dapat Pengguna harus dapat memperoleh data yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaannya. Ketiga hal tersebut saling berhubungan. Pengguna yang memiliki kemampuan tetapi tidak percaya pada datanya tentu akan ragu menggunakan data tersebut. Begitu juga data yang terpercaya tetapi sulit diakses akan sulit memberikan manfaat dalam pekerjaan. Jadi, untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis data, organisasi harus memastikan adanya kemampuan, kepercayaan, dan akses terhadap data. Aspek pertama yang dibahas adalah people atau manusia. Menurut chapter ini, penerapan big data tidak hanya membutuhkan teknologi. Organisasi juga membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan yang sesuai. Dalam mengelola data terbagai berbagai fungsi. Misalnya, data quality dan governance, data science dan mining, analitik dan konsultasi, reporting dan support, communication dan training, serta engineering. Masing-masing fungsi tersebut memiliki peran yang berbeda dalam memastikan data dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Hal yang penting adalah organisasi harus menentukan struktur dan fungsi pengelolaan data sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, organisasi yang sangat berorientasi pada teknologi mungkin akan lebih banyak menempatkan fungsi data di bagian engineering. Sementara organisasi yang berorientasi pada pemasaran mungkin lebih banyak menggunakan data untuk memahami pelanggan dan efektivitas pemasaran. Namun, apabila fungsi data terlalu
terpusat pada satu bagian, dapat muncul bias terhadap kebutuhan bagian lainnya. Karena itu, organisasi membutuhkan koordinasi agar data dapat mendukung berbagai fungsi dan kebutuhan organisasi secara lebih menyeluruh. Aspek kedua adalah proses. Menurut saya, bagian ini sangat penting karena teknologi dan sumber daya manusia yang baik tetap tidak akan menghasilkan keputusan yang baik apabila proses pengelolaan datanya bermasalah. Chapter ini menjelaskan bahwa data quality memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama, data harus tersedia secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, data harus akurat atau lengkap. Ketiga, data harus konsisten dari waktu ke waktu. Keempat, data harus memiliki matriks dan dimension yang berkualitas untuk kebutuhan bisnis atau organisasi. Contohnya, apabila sebuah tim membutuhkan data setiap Senin pagi untuk melakukan evaluasi, tetapi data tersebut sering terlambat, maka pengguna akan mulai mencari sumber informasi lain. Masalahnya, bukan hanya keterlambatan. Dalam jangka panjang, kepercayaan pengguna terhadap sistem data organisasi juga dapat menurun. Karena itu, proses pengelolaan data harus memiliki jadwal yang jelas dan dapat dipenuhi secara konsisten. Jadi, dapat kita lihat hubungan antara data quality, trust, dan better decision. Semakin baik kualitas data, semakin besar kemungkinan pengguna mempercayai data dan menggunakannya dalam mengambil keputusan. Aspek yang ketiga adalah teknologi. Teknologi berfungsi membantu organisasi menyediakan data agar dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Dalam chapter ini dijelaskan bahwa pengguna tidak semuanya memiliki kebutuhan dan kemampuan yang sama. Ada pengguna yang cukup membutuhkan dashboard atau laporan, namun ada juga pengguna yang membutuhkan akses terhadap data yang lebih detail untuk melakukan analisis sendiri. Karena itu, teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Chapter ini juga menggambarkan sebuah big data stack yang terdiri dari beberapa lapisan. Mulai paling dasar adalah raw data, kemudian proses data, setelah itu analisis tools, dan pada bagian paling atas adalah data presentation seperti laporan, dashboard, atau template. Menurut saya, konsep ini menunjukkan bahwa dashboard bukanlah keseluruhan sistem big data. Dashboard hanya menjadi salah satu bentuk penyajian data. Pondasi di bawahnya tetap harus dibangun dengan baik. Jika organisasi hanya fokus membuat dashboard yang menarik, tetapi tidak memperhatikan kualitas dan pengelolaan data di belakangnya, maka sistem tersebut dapat menjadi sulit dikembangkan dan tidak dapat diandalkan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa people, proses, dan teknologi tidak dapat dipisahkan. People berkaitan dengan kemampuan manusia dalam mengelola dan menggunakan data. Proses berkaitan dengan bagaimana data dikumpulkan, dikelola, dipastikan kualitasnya, dan dipublikasikan secara konsisten. Sedangkan teknologi berkaitan dengan bagaimana data disediakan dan disajikan kepada pengguna. Ketiga aspek ini harus berjalan secara seimbang. Jika organisasi hanya berinvestasi pada teknologi tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten, maka teknologi tersebut tidak akan digunakan secara optimal. Sebaliknya, jika organisasi memiliki SDM-nya baik tetapi kualitas proses datanya buruk, maka hasil analisis juga dapat bermasalah. Begitu juga jika data sudah berkualitas tetapi pengguna sulit mengaksesnya, maka data tersebut tetap tidak memberikan manfaat yang maksimal. Karena itu, keseimbangan antara people, proses, dan teknologi menjadi dasar untuk membangun trustworthy data yang kemudian dapat mendukung better decision making. Chapter ini pada akhirnya menekankan bahwa investasi organisasi tidak seharusnya hanya diarahkan pada teknologi, tetapi juga manusia dan proses yang mendukung layanan data. Sebagai kesimpulan, saya memahami bahwa big data bukan hanya mengenai seberapa banyak data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut dapat digunakan dan dipercaya oleh pengguna. Ada tiga hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu people, proses, dan teknologi. People memastikan organisasi memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengelola dan menggunakan data. Proses memastikan data secara konsisten, akurat, lengkap, dan berkualitas. Sedangkan teknologi
memastikan data dapat diakses, dianalisis, dan disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada akhirnya, data harus ditemukan, dipahami, dan dipercaya sebelum benar-benar dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Jadi, menurut saya, keberhasilan penerapan big data bukan hanya diukur dari banyaknya data, kecanggihan teknologi, atau banyaknya dashboard yang dibuat. Keberhasilannya dapat dilihat dari sejauh mana data tersebut benar-benar membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik dan menghasilkan nilai bagi organisasi. Demikian presentasi saya mengenai chapter 10, Putting Big Data at the Heart of the Decision Making Process dari e-book Big Data and Business Analytics. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.